Kami masih bersama dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Pak Ade, belakangan yang santer diperbincangkan adalah mengenai profil dari para tersangka dan hubungan antara keduanya. Bisa dijelaskan sungguhnya mengenai ini, Pak? Tentang profil dari tersangka, memang ada sisi menarik sih ya, dari sisi tersangka, khususnya tersangka yang wanita. Itu kalau dilihat dari tingkat kecerdasan intelektualnya, itu merupakan orang yang cukup cerdas. Terbukti dia merupakan salah satu sarjana lulusan MIPA di universitas terkemuka di Indonesia ini. Dan kemudian pekerjaannya pun sebelumnya dia sempat memberikan pelajaran atau jadi guru les atau privat di beberapa orang gitu, karena kemampuannya gitu. Dan juga termasuk orang yang berprestasi. Sebelum peristiwa ini dia merupakan salah satu pernah menjadi peserta Olimpiade Kimia di tingkat SMA-nya. Artinya ada satu perubahan yang cukup drastis dengan melihat kejadian latar belakang orang ini seperti itu, terus kemudian fakta saat ini sangat bertolak belakang. Ini memang kaitan dengan kehidupan perkotaan dan juga mungkin pengaruh sosial media dan lain sebagainya, merubah sedemikian karakter seseorang sampai dengan fakta yang kita. Apakah di balik ini semua ada unsur paksaan ya, dari salah satu tersangka untuk melakukan pembunuhan berencana ini, Pak? Yang mana Anda sebutkan latar belakangnya tadi cukup mentereng begitu ya, kenapa tega melakukan peristiwa ini? Ya, dari pihak kepolisian itu senantiasa mendasari kepada alat bukti. Alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi dan juga keterangan para tersangka dan juga fakta di lapangan. Kelihatannya tidak ada unsur paksaan itu gitu. Tidak ada unsur paksaan itu karena direncanakan secara bersama-sama. Direncanakan secara bersama-sama, dilakukan secara bersama-sama, dan juga turut serta melakukan secara bersama-sama. Artinya dari beberapa keterangan tersangka, kemudian dilihat dari rekonstruksi yang sedang dilaksanakan, tidak terlihat adanya keterpaksaan yang dilakukan oleh salah satu tersangka kepada tersangka yang lainnya. Lalu apa begitu Pak yang mendasari kedua tersangka ini gelap mata hingga merencanakan pembunuhan dan juga mutilasi terhadap korban? Untuk sisi-sisi lain masih kami dalami, tetapi yang muncul ke permukaan saat ini adalah keinginan untuk memiliki harta, keinginan untuk mendapatkan uang. Kenapa kita bisa menyampaikan ini? Hal ini didasari oleh beberapa indikator. Indikator yang paling utama adalah ketika setelah dilakukan pembunuhan disertai dengan pengambilan uang dan juga membelanjakan ATM-nya, waipun menggunakan kartu kredit yang dimiliki oleh korban. Ini merupakan salah satu indikator nyata dari satu motivasi. Kemudian apakah ada motivasi lain seperti dendam dan lain sebagainya? Hubungan antara korban dengan tersangka saat ini bukan merupakan satu hubungan yang dilatar belakangi oleh satu hubungan yang intens sehingga menimbulkan dendam dan lain sebagainya. Sehingga dugaan sementaranya bahwa motivasinya adalah kepemilikan tentang masalah uangnya saja. Sudah berapa lama sesungguhnya ini direncanakan oleh para tersangka, Pak? Apakah memang ketika sudah berkenalan atau ini sebelum berkenalan pun sudah direncanakan oleh kedua tersangka? Proses perkenalan itu sudah berlangsung lama antara salah satu tersangka dengan korban, tetapi hal itu tidak ada nampak untuk rencana pembunuhan. Rencana pembunuhan atau rencana untuk mengambil itu baru muncul sebelum tanggal 5 September kemarin. Kemudian diaplikasikan tanggal 5 melakukan kontak antara salah satu tersangka dengan pihak korban. Pak, ini kan korban dibunuh kemudian dimutilasi. Apakah kedua tersangka ini turut andil dalam mutilasi jenazah korban atau hanya satu dari kedua tersangka? Kalau dibilang ada kerjasama, jawabannya ya ada kerjasama. Karena mereka pergi secara bersama-sama, mencari alat pemotong secara bersama-sama, melakukan kegiatannya juga bersama.
Akan tetapi memang dalam pelaksanaan mutilasi didominasi oleh tersangka yang laki-laki. Tetapi hal ini dari mulai perencanaan, kemudian memberi alat, menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya dilakukan secara bersama-sama. Ada masalah kejiwaan di antara tersangka ini, Pak? Kita masih dalami, Pak. Kita masih dalami tentang hasil dari kita sudah lakukan untuk pemeriksaan kejiwaan, tetapi hasilnya belum keluar. Namun kalau untuk masalah kejiwaan ini kaitannya bukan berarti yang bersangkutan itu gila lepas dari segala tuntutan, pemeriksaan dan lain sebagainya berjalan dengan cukup baik. Maksudnya dia bisa menjawab pertanyaan, bisa mengingat peristiwanya, bisa menjelaskan dengan baik. Gitu. Untuk awalnya kan ingin menguasai harta korban begitu, namun akhirnya dibunuh dan juga dimutilasi. Apakah ini baru pertama kali dilakukan oleh kedua tersangka atau sebelumnya sudah pernah melakukan hal yang sama? Ya, seperti saya sampaikan bahwa kepolisian akan senantiasa berdasarkan kepada data dan fakta. Sementara ini terhadap dua tersangka kita belum menemukan adanya data yang bersangkutan pernah melakukan itu terkait juga dengan laporan-laporan yang lain. Kemudian berdasarkan dari fakta hasil pemeriksaan itu juga sampai sejauh ini kita belum menemukan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan hal tersebut kepada korban yang lainnya. Jadi kita masih fokus kepada pengembangan dan penyelesaian daripada perkara yang saat ini ditangani gitu. Bagaimana dengan keterangan dari keluarga korban, Pak? Apa yang didalami oleh penyidik dari keluarga, Pak? Sejauh ini untuk masalah keluarga korban kita berempati dan memahami kondisi psikologis daripada korban maupun keluarganya, khususnya keluarganya yang baru saja ditinggal, dan pasti saya juga menduga bahwa sangat sedih sekali melihat fakta seperti ini. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban dari pihak kepolisian akan sangat memperhatikan kondisi psikologis daripada keluarga korban. Oleh karena itu kita belum melakukan pendalaman terhadap keluarga korban mengingat psikis yang dialami oleh keluarga korban yang pasti akan sangat sedih dan tidak menduga faktanya keluarganya, salah satu anggota keluarganya dinyatakan hilang dan kemudian diketemukan dalam kondisi yang sama-sama kita ketahui. Jika kita kembali ke peristiwa pembunuhan ini, Pak, bagaimana cara kedua tersangka ini membawa begitu jenazah korban dari satu apartemen ke apartemen kedua di Kalibata City ini, Pak? Ya, hampir semua peristiwa mutilasi itu adalah untuk menghilangkan barang bukti. Peristiwa pembunuhan, terus kemudian kenapa harus dimutilasi? Dimutilasi itu adalah yang pertama alasannya untuk memudahkan, memindahkan korban dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena tidak mungkin di dalam apartemen membawa jenazah yang sudah mungkin penuh darah dan lain sebagainya. Kemudian dilakukanlah mutilasi untuk memudahkan mengeluarkan jenazah dari apartemen yang satu ke apartemen yang lain. Terus bagaimana caranya? Caranya dilakukan dengan melalui 2 tahap. Jadi pada tanggal 12 dilakukan mutilasi sebagian tubuhnya, setelah selesai dikemas, terus kemudian dibawa ke apartemen di Kalibata. Keesokan harinya kegiatan tersebut dilakukan dan dimasukkan ke dalam tas hitam, kemudian dibawa ke apartemen Kalibata. Harapannya di sana, kenapa harus dibawa ke sana dulu? Karena dia belum mendapatkan tempat untuk memakamkan itu. Tapi mengapa harus dipindahkan dari apartemen satu ke apartemen lainnya? Kemudian sebenarnya kan rencana mereka akan dikuburkan di rumah kontrakan yang akan disewa begitu, Pak. Namun akhirnya keburu ketahuan dulu di apartemen Kalibata City. Betul. Betul. Jadi kenapa harus dipindahkan dulu ke sana? Karena memang masa sewanya habis dan ini harus segera dikeluarkan. Harus dikeluarkan dan juga harus merapihkan tempat itu kembali.
Jadi memang sedemikian rapih ya pelaku itu melakukan, setelah melakukan mutilasi, kemudian diganti bed covernya, diganti spraynya, kemudian dia membeli cat, dicatnya semuanya kembali seperti kondisi awal gitu, supaya tidak menimbulkan jejak. Dan kemudian di TKP yang baru, tempat menyimpannya itu yang ada di Kalibata, dia tidak membuka, hanya dikemas saja, dimasukkan, dan salah satu bagian tubuhnya yang di ransel itu disimpannya di lemari es gitu. Jadi memang tidak terlihat, berkesan seperti orang yang membawa travel bag untuk bermalam beberapa hari lah gitu. Oke. Ini semua direncanakan sedemikian rapi oleh kedua tersangka, Pak, atau salah satu pihak saja yang mengotaki semua ini? Mereka memutuskan itu secara bersama-sama. Memutuskan itu secara bersama-sama, siapa yang memiliki ide tentunya saling mengisi di antara mereka, dan kemudian diputuskan secara bersama-sama dari mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap eksekusi, dan juga mau masuk ke tahap penyelesaian untuk dimakamkan. Akan tetapi hal itu tidak sempat terjadi karena dari pihak kami, dari Subdit Resmob, berhasil mengamankan tersangka, dan kemudian kita dapatkan korban sudah dalam kondisi demikian. Bagaimana Pak pengungkapan hingga akhirnya polisi bisa mengetahui keberadaan korban di apartemen Kalibata City dengan kondisi sudah meninggal dunia, sudah termutilasi, dan juga kedua tersangka di sana? Kalau tentang bagaimana polisi menemukan, ini menyangkut teknik dan taktik penyelidikan. Mungkin tidak tepat juga apabila saya menguraikan itu ke sana. Tapi tentunya polisi melakukan hal ini dengan melakukan berbagai analisa, baik dengan menggunakan IT maupun lidik di lapangan. Nah, tentang bagaimana detailnya, mungkin ini merupakan teknik daripada penyelidikan dan tidak perlu mungkin saya paparkan secara lebih detail gitu, Mbak Uci. Ya, barangkali bisa dijelaskan, Pak, properti ataupun harta korban yang sudah sempat dikuasai atau raib. Yang dikuasai harta korban mungkin lebih banyak kepada bentuk simpanan dalam bentuk tabungan atau ATM itu, ya, dan juga beberapa kartu kredit yang sempat digunakan. Di samping itu juga ada beberapa yang diambil seperti jam tangan, kemudian dompet, ada isi uang, tapi itu tidak terlalu banyak. Kerugian terbesarnya transaksi itu menggunakan ATM dan kartu kredit milik korban. Bagaimana tersangka bisa mendapatkan PIN ATM dari korban ini, dan juga benarkah uang dari korban ini sempat dibelikan beberapa barang oleh kedua tersangka? Betul, seperti yang sudah dirilis kemarin oleh Bapak Kapolda, ditampilkan beberapa hasil belanjaan berupa perhiasan, kemudian juga ada beli motor, kemudian juga ada beli logam mulia, dan beberapa handphone, dan juga laptop handphone yang sudah berhasil dibelanjakan dengan menggunakan ATM milik korban. Ya, dengan demikian bagaimana penyidik akan menyelesaikan kasus ini, Pak? Konstruksi penyidikan akan digunakan pada pasal berapa, Pak? Seperti yang kemarin sudah disampaikan, pasalnya adalah 340, kemudian 338, dan juga pasal 365. Nah, antara perbedaan antara 340 dengan 338, akibatnya sama, meninggal, tetapi kalau 340 ada unsur direncanakan terlebih dahulu. Terus kemudian kenapa dipakai pasal 365? Karena setelah dilakukan pembunuhan ternyata terjadi pencurian aset atau properti milik korban. Oke, Makanya 3 pasal itulah yang kemudian kita gunakan dalam penyidikan. Dengan ancaman maksimal itu hukuman mati. Oke, terima kasih untuk waktu Anda, Kombes Tubagus Ade Hidayat, Direktur Polda Metro Jaya, sudah berbincang bersama kami.